Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian Jumat rahimahullah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita dapat melaksanakan rutinitas ibadah salat Jumat berjamaah di masjid yang megah ini, di masjid yang mulia ini, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman. Di saat saudara-saudara kita yang saat ini ditimpa sakit, jangankan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, datang ke masjid ini hanya untuk bangun dari tempat tidur saja mereka kesulitan. Di saat saudara-saudara kita yang saat ini ditimpa musibah, ditimpa bencana, ditimpa peperangan, jangankan untuk melaksanakan ibadah, mereka sibuk menyelamatkan diri dan tidak dapat melaksanakan ibadah seperti yang kita laksanakan saat ini. Oleh karena itu, wajar dan pantas apabila kita terus mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Tidak ada nikmat kecil ataupun besar, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah merupakan nikmat yang besar yang tentunya wajib hukumnya kita syukuri. Nikmatnya kita makan, nikmatnya kita mendengar, nikmatnya kita merasakan lezatnya makanan dan minuman, nikmatnya kita melakukan aktivitas sehari-hari. Itu tentunya adalah merupakan rezeki dari Allah yang tentunya harus kita syukuri dan wajib kita syukuri. Juga tentunya kita keluar rumah, kembali lagi ke rumah dalam keadaan selamat, itu pun adalah merupakan rezeki yang harus dan wajib kita syukuri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, yakni Habibana dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita sampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya mudah-mudahan kita selaku umatnya. Amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Menyaksikan, yang Maha Menguasai, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang hakul yakin terhadap apapun yang telah Allah berikan kepada kita, terhadap apapun yang telah Allah takdirkan kepada kita, sehingga dengan seperti itu akan menjadikan kita semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita yakin kepada Allah, semakin kita percaya beriman kepada Allah, insya Allah hidup kita akan semakin beriman. Namun sebaliknya, apabila kita semakin ragu kepada Allah, maka hidup kita pun akan semakin gelisah.
hidup kita pun akan semakin hampa, dan tentunya sedikit demi sedikit kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita terus tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apa saja. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, Pencipta langit dan bumi, telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan juga Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadika khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, dari Quran surah Al-Imran ayat 26 ini dapatlah kita simak bersama bahwa tidak ada siapapun yang memiliki kekayaan, tidak ada siapapun yang memiliki kekuasaan ataupun derajat yang kemuliaan tinggi di hadapan manusia. Itu semua adalah kecuali Allah lah yang menghendaki. Kalau Allah menghendaki seseorang melimpah kekayaannya, tinggi derajatnya, kedudukannya, maka sampailah dia ke sana, tidak ada yang dapat menghalanginya. Dan jika Allah berkehendaki untuk menurunkan, untuk menghinakan, untuk merendahkan, mudah bagi Allah tanpa ada yang bisa mencegahnya seorang. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah untuk meninggikan derajat seseorang, mudah pula bagi Allah untuk menurunkan derajat seseorang. Kadang hanya dalam satu kalimat saja, dalam satu kata saja orang bisa naik derajatnya. Juga hanya dalam satu kata dan kalimat saja orang bisa turun derajat. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Tapi ketika Allah masih memberikan kehebatan kepada seseorang, kepada siapapun, itu artinya bukan berarti mulia di sisi Allah. Belum tentu. Karena orang yang durhaka sekalipun, orang yang banyak dosa sekalipun, orang yang banyak kesalahan sekalipun, jika Allah memberikan taufik dan hidayah menghendaki seseorang itu menjadi lebih baik, mudah bagi Allah mengembalikan orang tersebut menjadi lebih baik. Artinya potensi untuk menjadi lebih baik setiap orang itu berkesempatan untuk menjadi lebih baik. Mungkin ada orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi kalau Allah menghendakinya pasti akan sampailah pada takdirnya. Karena setiap Allah mentakdirkan sesuatu, pasti ada jalan sampailah orang tersebut pada takdirnya. Dan ingatlah bahwa kedudukan apapun sesungguhnya itu adalah bukan pemberian yang hebat dari Allah. Karena ketika sampai pada waktunya untuk diambil kembali oleh Allah, pasti akan selalu ada jalannya, bagaimanapun caranya. Kita sudah saksikan umat-umat terdahulu. Di dalam sejarah sering kita baca ataupun sering kita mendengar Fir'aun dengan kekayaannya, Fir'aun dengan kedudukannya, Fir'aun dengan kekuasaannya hancur binasa, tidak ada yang menolak takdir. Jika Allah berkehendak untuk menurunkan seseorang, merendahkan seseorang, atau bahkan menghinakan seseorang, maka jatuhlah, pasti akan selalu ada jalan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah,
Dari Quran surah Al-Quran 26 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, janganlah merasa kagum dengan posisi jabatan ataupun kepintaran, kekayaan, karena sangat mudah bagi Allah untuk mengembalikan. Sekarang kita punya posisi jabatan, esok atau lusa bisa saja kita sakit. Mungkin bisa saja kita kecelakaan. Mungkin kita bisa saja sebagai korban bencana, hilang ingatan. Mudah bagi Allah. Mungkin sekarang kita dianggap orang sebagai orang yang paling pintar, orang cerdas. Apa sulitnya bagi Allah mengambil semua itu? Dan Allah Maha mampu dari pintu mana. Hadirin sekalian Jumat rahmatullah. Tanpa terasa saat ini kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang menanam. Kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulannya menyiram. Dan bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan yang penting untuk umat Islam, untuk orang-orang yang beriman dimanapun berada. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, barang siapa yang senang saja mau menghadapi bulan suci Ramadan, maqama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama, baru senang saja Allah mengampuni dosa. Baru senang saja. Apalagi sampai kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan melaksanakan aktivitas yang lain. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya di bulan Rajab ini. Apakah kita bisa melaksanakan ibadah puasa ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga kita berharap mudah-mudahan bisa bertemu dengan bulan yang terhormat, bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Sehingga saat ini kita menanam, bulan Sya'ban kita menyiramnya, dan nanti pada bulan suci Ramadan kita memetik hasil. Karenanya di bulan Ramadan sekecil apapun yang kita lakukan, yang kita laksanakan, yang kita perbuat, Allah lipat gandakan pahalanya. Hadirin sekalian Jumat rahimahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan kita sebagai orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang sabar, orang-orang yang bertawakal, serta selalu bertakarrub kepada Allah dalam kondisi apapun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.